siapa di sini? Yang tiga dari tadi siapa? Aul, Wedo, Evan, dalam lantai kotor seperti ini. Aku tadi nggak pinjam. Beda nggak apa-apa, nanti pas istirahat aja disapu dibersihkan. Ini udah istirahat tuh Pak. Ini udah istirahat. Sudah tepat. Ya, kita berdoa dulu ya. Stephen, Ya, doa mulai. Stephen, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang organ peredaran darah di apa saja? Nggak ingat? Jantung termasuk peredaran darah nggak? Pembuluh darah nggak? Ya, tapi paling masih ingat ya jantung. Nah, nanti Pak Pi mau sampaikan materi atau video pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, tujuannya apa Pak? Kita belajar hari ini tentang itu. Tujuannya tentu tentang bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita. Tujuannya supaya nanti Pak Pi sampaikan bacaan itu, kalian mampu memahami dari isi teks yang disampaikan. Kemudian bisa membuat kata tanya dengan kata tanya apa, mengapa, di mana. Sok-sok lagi kamu yang pinter. Nek nyantol, ini kebanyakan yang nyantol. Tapi alhamdulillah ini nyantol ya, karena salamannya jangan bayung lah. Karena bayung itu tangannya siapa bayung ini? Popeye. Oh iya no, bayung kan tangannya Popeye toh? Popeye itu pacarnya siapa? Bisa Evan loh, Popeye Olive. Nah, yang namanya Olive mana? Nah, berarti gandingannya karo Popeye. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana menjaga organ pernapasan kita. Nanti Pak Pi sampaikan video, ini ada teks, kalian baca supaya kalian bisa memahami. Oh, makanya teksnya ini tentang bahaya kabut asap, kemudian nanti ngerti kabeh bahaya kabut asap. Terus bisa membuat kata tanya dengan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, di mana, sekalian jawabannya. Kalau biasanya kalian dikasih pertanyaan, sekarang kalian membuat pertanyaan. Nah, kira-kira lebih gampang gawe pertanyaan atau lebih gampang menjawab pertanyaan? Nanti kalian akan tahu. Ternyata membuat pernyataan itu seperti ini kok. Dari pertanyaan terus gawe jawabannya susah seperti itu. Kita putarkan video ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, karena kayaknya yang laki-laki masih bermalas-malasan capek, tepuk semangat dulu, biar semangat, sing kompak dulu ya. Tepuk semangat. Kurang keras. Sekali lagi, tepuk semangat. Sama. Coba kita nyanyi dulu bareng-bareng biar fresh dulu, nanti bisa mengenal pelajaran dengan baik ya. Garuda Pancasila dulu ya. Sulifah Latifah. Nek belajarnya nggak usah ganggu temen. Seperti biasa, diem dikit manis. Kecil, ini deh. Kecil. Yuk kita nyanyi bareng-bareng Garuda Pancasila.
salah ya dalam hitungan ketiga. Nanti kalau yang belum bisa kompak, pelajarannya belum bisa dimulai. Oh, Mas. 1, 2, 3. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang salah nggak kira dari ini? Kalau zaman Pak Pri kecil dulu, kalau yang dari Pancasila, Pak Pri kan sudah tua zaman dulu. Kan harusnya pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo. Kalau Pak Pri dulu dan teman-teman itu bukan pribadi bangsaku, pribangsaku. Salah tapi nggak sadar saat itu. Hanya dari seperti itu. Baru sadar itu setelah mulai besar, oh ternyata pribadi bangsaku. Ayo. Seperti itu. Pak, pribadi. Tepuk pagi. Pagi, pagi, siang, malam. Jadi sudah fokus semua. Ya, Pak. Kita lihat video bareng-bareng. Oke. Diperhatikan dulu ya videonya ya. Setelah balik nanti akan ada teks. Nanti kita lihat lagi. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terbesar dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Adik-adik sobat-sobat belajar, ada 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak
ditutup. Dan yang kesembilan, memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut akan mudah terjadi. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang rokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Ya, dari yang Pak Pri sampaikan tadi videonya tentang apa tadi? Pernapasan. Pernapasan. Apa tadi? Bahaya Asap. kabut asap. Kira-kira gimana tadi kejadiannya yang terbakar hutannya tadi? Gedung di Yo, di mana? Jambi. Di Jambi, betul. Palembang. Nah, bahaya kabut asap tadi apa saja? Masih ingat? Kalau sekali lagi ya, biar ingat ya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelajah. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nikel. Nah, selain partikel halus tadi, zat-zat yang terkandung dalam asap itu ada apa itu? Apa? Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung satu apa? Ozon atau O3. Kemudian ada yang kedua, kandungan yang kedua apa? Sulfur dioksida atau nama kimianya apa? SO2. Kemudian partikel atau kandungan yang ketiga adalah karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida. Yang terakhir, kandungan yang terakhir apa? Nitrogen oksida. NO2. Coba kalian catat dulu ya. Kandungan dalam asap kalian tulis dulu yang terkandung di dalam asap kebakaran hutan. Selain apa namanya partikel halus tadi, ada juga yang zat berbahaya. Itu yang berbahaya
berbahaya bagi kesehatan ya. Ozon, ozon tadi apa? Nama kimianya? Stephen O3. Oli, sulfur dioksida. Apa sulfur dioksida? SO2. Lalu Pak, karbon monoksida? CO. Kalau CO2 apa? Ada yang tahu CO2 apa? Kan karbon monoksida itu CO. Kalau CO2, ada yang tahu CO2? Nah itu nanti buat PR ya, nanti di rumah tanya Bapak Ibu, CO2 itu apa? Besok harus lapor ke Pak Tri ya. Masa CO2 nggak tahu tiap hari ketemu terus kata CO2. Ya, silakan dicatat dulu itu. Zat-zat berbahaya dalam asap itu ada 3, ozon, sulfur, ada 4, ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Pak, nggak kelihatan loh. Ini loh, dia boleh, ini juga boleh. Mana yang terlihat? Sudah? Gadis? Pelan-pelan. Lanjut ya. Sudah belum? Belum juga. Steven, apa tadi berarti? Kandungan berbahaya dalam asap 4 mulai yang terakhir nitrogen oksida. Oke, lanjut ya video ini. Itu nanti yang belum. Time is money dari ini. Waktu adalah uang tambahnya. Jangan lambat-lambat, Salifah ini. Nanti setelah video ini kan Pak Tri tayangkan 2 kali. Steven, nanti setelah video ditayangkan, Pak Tri bagi menjadi 2 kelompok. Tidak ada tayangan ulang ya, bisa orang bilang mana nanti. Terus kita diskusikan tentang bahaya kabut asap. 2 kali harusnya sudah paham. Oke? Lanjut ya, diperhatikan baik-baik loh ya. Sudah tidak ada pengulangan. Sekali lagi suara ulang. Oke? Nitrogen oksida.
Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Adik-adik sobat sumber belajar, ada 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang kesembilan, memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut akan mudah terjadi. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Ya, itu tadi adalah tentang bacaan ataupun artikel atau informasi tentang bahaya kabut asap. Coba berdiri semua, stand up please. Berdiri. Ya, berdiri semua dulu. Apa? Berdiri dulu semua, ya. Steven, perhatikan dulu semua. Senyum dulu, senyum saya ambil. Nah, sekarang senyum dulu. Perhatikan bapak-bapak Pri ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran lanjut. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, siang. Jadi belum bangun siangnya ya, mulai baru 2 kali. Pagi, pagi, siang, malam. Masih ada yang bersuara, berarti hari ini berarti belum fokus, belum fokus. Tepuk pagi, siang, malam. Loh, ya fokus toh. Ya, kalau belum fokus belum tak lanjutkan pelajaran. Tepuk pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam. Oh sudah fokus semua. Hasilnya video, fokusnya hilang. Ini Pak Tri jadikan 2 kelompok. Pak Tri, Apa? Program apa? tapi ya Pak. Tutupnya siapa? Oh, itu ada situ. Apa jiwa lega? Ini kelompoknya kan jadi 2. Yang satu kelompok Putri,
satu kelompok putra. Nanti Pak Pri bagi topik ataupun materi teks tentang bahaya kabut asap kurang lebih hampir sama dengan yang video tadi. Kita kerjakan bareng-bareng, kita diskusikan. Setelah itu masing-masing kelompok, dari masing-masing kelompok salah satu mendemonstrasikan atau maju ke depan membacakan hasil dari pekerjaan kalian. Rido? Rido? Apa itu? Kok nggak fokus? Fokus. Fokus belum diajarin. Oh, kan. Nanti fokusnya nanti. Kalau nggak lain waktu. Kan pasti waktu kita masih panjang. Dan, siap? Nanti kira-kira nilainya bagus kelompok mana? Dikasih hadiah ucapan terima kasih. Tapi Mas, kelompok ada pekerjaannya nanti harus masing-masing punya satu ya. Siapa nanti sing kelompok ini mau maju? Di kopiah Gladius. Nanti Pak Presiden duduk. Evan? Evan? Nah, bahaya kabut asap. Kemudian kurang berapa? Kurang satu. Nah, pas. Kalian pahami dulu teks bacaan yang ada di situ, kurang lebih hampir sama dengan video tadi. Terus kalian nanti harus bisa membuat kata tanya bisa. Sak jawabannya lo ya. Ini kata-katanya apa dari teks ini tadi. Nanti kalian bisa pertanyaan kelompok putri gitu aja. Putri, hapus air mata, tahan rindumu. Jadi Putri kelompok E. Udah ya? Pak, ditulis. Oh, nggak dilihat. Ditulis. Ya, nama kelompok putra dan kelompok putri aja. Siapa? Kelompok putra. Tak boleh dibawa pulang, Pak. Ini kelompok putri. Tanggal 9. Tanggal 9. Karena tidak ada lembaga bersama. Kalau kalian kemarin ini selalu menjawab pertanyaan, sekarang kalian bikin pertanyaan. Tanggal 9. Bener kuwi kok. Iki lho. Putra. Iki lho nama iki lho. Kak Pri kok di situ sih? Mas harus di depan. Nanti diajarin Kak Pri. Enggak. Kak ini lho. Tapi pakai pakai apa dapat senang bang?
Ada yang nawar lagi? 1 menit. Anu, agak menit Pak. Apa? Menit. Jadi baca dulu, nona dibaca nggak bisa. Enggak ada menit Pak. Dimulai dari sekarang. Ya didiskusikan sama teman-teman kira-kira nanti apa salah satu nanti maju. Boleh bekerja sama. Pertanyaan paling belakang, buat pertanyaan dengan kata apa, siapa, bagaimana. Ya kan, karena pertanyaan dari teks ini dasarnya kok dari teks itu bikin pertanyaan, terus jawabannya di samping tadi. Iya. Misalnya, ini ada bacaan. Apa penyebab kebakaran? Apa yang menyebabkan kabut asap? Jawabannya apa? Jadi pertanyaan itu dari bacaan ini kalian bisa membuat kata-katanya. Bukan sama ini kan. Sudah selesai? Belum Pak. Kalau dibaca kok. Oh iya. Latifah. Latifah sudah. Kalau kurang paham tanya. Oh, pernah tanya dia Latifah itu. Pak, kita juga mau tanya Pak. Pak, Dalam ini saya mau tanya. Yang ini guys. Tadi yang ini terus kalian bikin kata tanya loh. Kata tanya ini opo, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Kalau kalian biasanya menjawab pertanyaan sekarang bikin pertanyaan. Apa ya? Iya dong. Nah, kita bisa nggak, Nak? Ini gua kalimat tanya, terus jawabannya apa? Jawabannya gini. Boleh. Kan ada kata ini kan kata tanyanya apa? Kemudian ada mengapa? Ya kan di sini dari teks ini. Bahasa ini dong. Dari apa? Ini loh Pak.
Berarti Pak yang mana? Pak. Pertanyaan ini wes. Mariam. Lima ini kan ada, boleh tanya lagi. Ya, Menulis apa ya? Yang menulis. Pak ini nggak bisa. di bawah. Pak Papri, kejadian itu di mana itu kejadian? Nah ya benar, di mana berarti tempat kejadian. Berarti kan misalnya kamu punya pertanyaan, di mana? Wesip, mudeng no kan? Di mana? Pertanyaan pertanyaannya di mana ini tulisnya di mana kebakaran ini terjadi itu Sulifah jam berapa? Bapak berapa? Dari bacaan tadi kamu cek dulu nama orang
pemerintah kan instansi loh, siapa misalnya yang bertanggung jawab atas semua ini, misalnya seperti itu, jawabnya pemerintah. Jadi menanyakan identitas sesuatu, siapa. Sudah dapat berapa pertanyaan, Latifah? Jangan ngomong naik satu loh ya. 1, 2. Oh. Gak usah, Kak. Gak usah, Kak. Bapak Pri, yang nomor 4 dari mana kejadian? Nomor 4 di mana kejadian? Berat. Pak, Bapak Pri, nomor 4 itu jawabannya bagaimana kejadian kebakaran? Boleh. Iya, Pak. Kan di bacaan ada lain, di bacaan ada. Sudah dapat berapa, Stephen? 2 mata saya, hidung saya 1, 2 telinga saya.
dipakai wae lampunya sesuknya lah lampu. Boleh, kalau PKR speed nggak apa-apa. Kalau sudah, coba nanti dari kelompoknya Rafa maju dulu. Dibacakan biar yang lain dengarkan. Sini di sini. Ya, dari bacaan tadi, Rafa bisa membuat kelompoknya Rafa bisa membuat pertanyaan dengan kata apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Coba pertanyaannya dibacakan dulu. Pertanyaannya. Apa yang menyebabkan kabut asap? Jawabnya. Kebakaran lahan dan hutan. Oke, terus kedua. Di mana kejadian kebakarannya? Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Oke, terus. Bagaimana kejadian kebakarannya? Karena ada yang membakar lahan. Mengapa kabut asap berbahaya? Karena ada zat yang berbahaya. Ya, diberi tepuk tangan dulu yang meriah ya. Tepuk tangan buat Rafa. Anak 9 tepuk tangan dulu banter ya. Sebelum kita lanjut, tepuk siang. Siang kok satu. Tepuk siang. Pagi, siang, malam. Fokus. Sudah? Lanjut. Kelompok putri mau ya maju dulu. Aulia Pohan. Nah, dari kelompoknya Aulia mampu membuat pertanyaan dengan kata apa, di mana, bagaimana. Hanya 3 ya. Kalau yang kelompok tadi 4, kelompoknya Aulia 3. Coba dibacakan dengan kata apa? Pertanyaan keras. Apa yang menyebabkan kabut asap? Kebakaran lahan dan hutan. Di mana terjadi kebakaran hutan Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Bagaimana kita menghindari kabut asap? Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah dan tempat. Ya, berarti kalau sebentar, nanti bacakan dulu ya. Dari kelompoknya Aulia hanya dapat membuat, karena waktunya sudah habis kan, hanya bisa membuat 3 pertanyaan dari 5 yang diinginkan. Berarti apa yang menyebabkan kabut asap? Tapi punya sudah bisa ya, semuanya sudah bisa. Tepuk tangan dulu buat Aulia. Berarti kita ya, silakan berdiri semua dulu. Stand up please. Coba Pak hitung ya. Hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang keras. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepuk semangat. Belum kompak. Balik meneh. Yuk. Tepuk semangat. Semangat sih banyak. 1, 2, 3.
Jadi dari apa yang kita kerjakan tadi tentang bahaya kabut asap, nah efeknya kemana toh kabut asap itu? Efeknya ada di organ pernapasan, paru-paru kita. Nah, salah satu organ pernapasan adalah paru. Kalau kita menghirup udara yang kotor, yang penuh kabut asap, yang mengandung apa tadi? Dalam kabut asap tadi ada zat apa? Azot, yang kedua sulfur dioksida, yang ketiga karbon monoksida, yang ketiga nitrogen oksida. Kalau kita hidup di bahasa Jawa ini apa? Hidup bahasa Jawa ini apa? Dihisap. Dihisap kan kok hisap. Itu tadi akan mengakibatkan hal-hal yang merusak kesehatan, terutama organ pernapasan. Apa mau paru. Nah, coba lihat dulu. Kita lihat dulu video bareng-bareng. Jadi kalau kita sudah tahu tadi ada kabut asap dan bahayanya, kita harus memperhatikan atau menjaga kondisi paru-paru kita. Tip-tipnya apa? Nanti di video itu ada. Tip-tipnya untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa mau organ pernapasan apa tadi? Paru. Apa lagi Pak? Punya paru-paru enggak? Berapa? 1. Fokusnya. Oh, masih fokus ya? Nanti yang video. Coba lihat dulu. Fokus. Coba lihat yes. Lagi Pak. Fokus ke depan, perhatikan nanti dan kenceng ya. Kompetensi dasar 3.2 untuk tema matematika. Materi IPA yang kita pelajari adalah cara memelihara organ pernapasan. Kita pelajari dengan baik di sini ya. Semangat belajar. Cara memelihara organ pernapasan ada 4 langkah. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat yang merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Kita jabarkan satu demi satu ya, agar lebih memahaminya. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan dapat kita lakukan dengan cara seperti berikut ini, yaitu makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh selalu terjaga, maka kesehatan organ pernapasan juga akan terjaga. Yang kedua, olahraga secara rutin dan teratur agar fungsi organ pernapasan selalu terlatih dengan baik. Yang ketiga, istirahat secara cukup dan tidur dengan posisi yang baik agar nafas tidak mudah sesak ketika tidur. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, yaitu dengan cara menghindari zat perusak organ pernapasan. Lalu bagaimana usaha kita untuk menghindari zat perusak organ pernapasan? Maka kita bisa melakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, karena asap rokok banyak mengandung racun dan berbahaya bagi organ pernapasan kita. Yang kedua, selalu memakai masker di tempat keramaian dan berpolusi udara. Yang ketiga, tidak berlebihan mengonsumsi makanan dan minuman dingin, karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan tidak berlebihan mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan menjadi lebih sedikit. Cara ketiga memelihara organ pernapasan, yaitu dengan merawat organ
organ pernapasan. Bagaimana usaha kita dalam merawat organ pernapasan? Dengan langkah membersihkan rongga hidung secara berkala dan memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Dan cara keempat, memelihara organ pernapasan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bagaimana usaha kita menjaga kesehatan lingkungan sekitar? Yaitu dengan langkah berikut ini. Yang pertama, memasang cukup ventilasi ruangan agar sirkulasi udara di dalam ruangan dapat lancar. Cara memelihara organ pernapasan ada 4 langkah. Yang pertama, menjaga. Coba, Latifah, buka jendela dulu. Yang sana. Kan salah satu caranya coba buka dulu jendelanya biar seger. Buka jendela sini tuh. Sudah kok, buka jendela. Berdua boleh. Buka jendela ini semua ya, dan seger. Dan organ pernapasan kita juga. Nah. Yang bisa. Ya, terima kasih Latifah. Tadi kan kita disebutkan bahwa membuka jendela itu juga termasuk salah satu cara untuk menjaga organ pernapasan kita, memelihara organ pernapasan kita. Fungsinya apa Pak kalau ventilasi ini dibuka? Tadi kan sudah disebutkan. Biar ada sirkulasi udara. Ruangan kita ini ada 10 sama Pak Pri. Kalau jendelanya ditutup kan pengap, kalau lama-lama pengap. Terus ada sirkulasi udara. Sehingga paru-paru kita fresh lagi. Freshnya apa? Segar. Internal Latifah kadang-kadang. Ya. Jadi organ pernafasan kita itu harus kita jaga dengan baik. Coba ini Pak Pri punya slide, kalian lihat dulu, tak jelaskan satu-satu sebelum mengerjakan tugasnya. Memelihara organ pernapasan. Ada yang tidak punya organ pernapasan? Coba katanya Steven, katanya Latifah, pohon kuwi ora duwe organ pernapasan, betul nggak? Betul nggak? Ya, setiap makhluk hidup itu punya organ pernapasan. Nanti kita akan sampai ke materi itu. Pohon itu punya organ pernapasan. Nah, coba. Memelihara, saya ganti ya, berarti dulu sebentar. 5 menit. Memelihara organ pernapasan. Ini gambar apa ini? Pak Purwono ini paru-paru. Paru-paru itu ada sepasang ya, kanan dan kiri. Ini kita bahasnya pernapasan dulu, jantungnya nanti, jantung hatinya nanti. Ingat nggak apa? Tahu nggak? Pangeran Diponegoro ngerti nggak? Itu paru-parunya tinggal 1, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Berlubang, maksudnya berlubang 1. Karena kan paru-paru ada 2. Nah, paru-paru kita ini harus kita jaga sebaik mungkin agar tidak rusak. Caranya seperti apa? Kita simak bareng-bareng ya. Nah, 1 cara menjaga organ pernapasan kita paru-paru. Makan makanan bergizi. Kira-kira makanan bergizinya apa saja? Sayur, nasi, buah, susu boleh, roti boleh. Roti itu karbohidrat, mengandung karbohidrat boleh. Nah, kalau kalian yang tidak suka makan sayur, biasanya kalian ini usia-usia kalian nggak mau sayur. Biasanya mau makanan ya fast food, daging goreng cepat saji itu, Popeye, Olive itu kan Olive Fried Chicken kan atau di kampus itu. Nah, itu sebenarnya kurang begitu. Salah satunya adalah makan makanan bergizi kayak sayuran itu, makan sayuran, buah-buahan, susu. Nah, itu adalah salah satu
Berolahraga secara teratur. Ada yang suka sepak bola? Aku suka. Ada yang suka lari? Latifah suka olahraga apa? Bulu tangkis boleh. Bulu tangkis boleh. Intinya harus berolahraga secara teratur agar kesehatan kita terjaga, terutama paru-paru kita. Tidur rumah, lanjut ya. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Ini gambarnya seperti ini. Kalau Latifah tidur kurang lebih seperti ini. Kan ngorok kalau tidur. Nggak ngorok. Nah, istirahat yang cukup. Istirahat itu tidak hanya tidur loh ya. Tapi kalau tidur siang boleh. Intinya misalnya kalian capek, kan nggak harus tidur. Bukan sekolah. Yo. Kan Wonder Woman Latifah itu. Tahu nggak Wonder Woman? Perempuan yang kuat, hebat, menjaga adik habis pulang sekolah. Malam juga nggak istirahat. Enggak. Istirahat. Paling nggak 8 jam satu malam biar kembali fresh, kembali segar. Kemudian setelah istirahat yang cukup, itu juga salah satu cara menjaga organ pernafasan kita. Next atau lanjut, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. 1. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Kalau misalnya nanti pabrik merokok, kalian hindari, jauhi dia. Waktu ada asap rokok. Terus mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Hindari makanan dan minuman yang dingin. Contoh es krim, kalau sekali waktu boleh, tapi kalau tiap hari jangan. Air putih dingin, nggak apa-apa, tapi yang paling baik itu adalah air putih yang netral. Makin banyak minum air putih juga makin bagus. Terus menggunakan masker saat di lingkungan motor. Merawat organ pernafasan karena ini dia tadi ada membersihkan organ hidung secara teratur kan. Set membersihkan organ hidung ini dia jalannya. Utek-utek, upel. Ada yang pernah upel-upel? Kalau ada temennya saya utek-utek upel, harus dilakukan. Itu artinya salah satu merawat organ pernafasan. Coba pilih utek-utek terus dilatih kancangnya. Tapi jangan dilatih temennya. Paling tidak pakai tisu atau pakai lap. Itu bagus tuh ya. Intinya sudah ikut menjaga merawat organ pernafasan. Terus menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan lingkungan, nyapu latar, menyiram bunga di tepi jalan. Terus oh iya, jantung tuh Latifah menanam tumbuhan. Nah ini fotonya Latifah di sini pas tanam di sana. Oh, semangat beda. Nah, terus tahu ya? Ini nanti seperti tadi kegiatan yang kedua, tapi ini nanti kan kita diskusikan dulu. Terus kalau nanti tidak selesai, nanti kita diskusikan di rumah nggak apa-apa. Ya di sini dulu loh. Ya, silakan diusahakan 5 menit dari 3 menit dari sekarang.
Kamu nanya. Tanya kok. Ya langsung 2 menit dari sekarang. Bahkan lagi 3 menit. 2 menit. 10 menit. Aku nabi Pak Pri, pasti ada Pak. Apa? Ini nih, Ya. punya itu Pak. Aku dulu. Pak. Nah, ya tulis apa? Ah, ditulis ini satu apa? Pak Pri, ini sama ya Pak? Sama ya kayak tadi? Mirip-mirip. Pak Pri-nya sama. Ya boleh. Kamu nanya. Sama. Cara berbeda itu satu apa? Pak, kita sampai di atas sama anakku terus. Oh, aku seperti kapan? Iya Pak ya. Ya Pak, ini makanan iya Pak. Pak Pri, makanan sama Ya, boleh. Pak, kurang satu Pak. Kurang satu. Cepat. Pak suka. Pak Pri suka. Ya, coba. Belum Pak. Kurang satu. Ya, perasaan itu latih. Coba Latifah dibaca berdiri aja. Sudah dibaca dulu Latifah. Ini. Salah nggak apa-apa loh. Cacat dulu. Latifah sudah dibaca keras. Cara menjaga organ. Ya, betul. Ayo dibaca keras. Cara menjaga organ pencernaan. Yang keras mau. 1. 1. Makanan sehat. 2. Olahraga. 3. Berolahraga. 4. Menanam bunga. Ya, boleh. Boleh, betul. Tepuk tangan dulu buat Latifah. Ayo tepuk tangan dulu buat Latifah. Masih apa berjalan. Terus, yang kelompok sini yang sudah selesai siapa? Semuanya sudah selesai. Iman ini. Gitu sudah. Ayo Rafa, mewakili kelompoknya. Pada si keras. Apa doanya? Mikir.
betul nggak? Evan? Evan? Pak, aku salah. Betul. Yang salah siapa? Tepuk tangan dulu buat Rafa. Nah, jadi semuanya dari yang aku sampaikan tadi intinya sudah memahami. Jadi itu tanya yang betul dapat apa? Nanti dapat hadiah. Jadi intinya apa yang kami sampaikan tadi adalah anak-anak sudah paham bahwa kabut asap itu sangat berbahaya, bisa mengganggu organ pernafasan. Nah, kita juga harus bisa menjaga agar organ pernafasan kita tidak mau Pak Guru bicara nggak boleh seperti itu. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas tadi bahwa kebakaran hutan tadi mengakibatkan kabut asap. Kabut asap bisa mengganggu organ pernafasan. Untuk itu kita harus selalu bisa menjaga organ pernafasan kita. Caranya seperti apa tadi? Kalau kita bisa jawab dengan baik, makan makanan sehat, olahraga teratur, kemudian apa lagi? Menanam pohon hijau, bunga boleh, tanaman lain boleh, istirahat yang cukup. Nah, ada yang mau ditanyakan ya sebelum kita akhiri? Dari apa yang mau disampaikan hari ini, apa yang kita buat dari hari ini? Apa? Ada yang nanya? Kalau ya, untuk PR-nya coba dibuka halaman 92. Itu nanti dikerjakan di rumah, besok kita bahas bareng. Ya, kita bahas bareng-bareng. Ya, kalau sudah, silakan berkemas mas. Ya, silakan berkemas mas. Di bawah. PR halaman 92 tadi ditukuk dulu. Bawa pulang nanti. Ya nanti. Ya. Bisa duduk. Ya duduk. Ya. Sembilan nanti aja bisa duduk boleh nggak apa-apa kalau ini. Ya, masukkan dulu. Bawa pulang. Sudah pada sebut ya? Kalau aku sama Hero nggak pernah disebut. Pak Pri. Ya, rasa orang. Lagi Pak. Apa yang mau disampaikan tadi mudah-mudahan kita duduk dulu. Stephen, ya. Nah, apa yang Pak Pri sampaikan yang kita pelajari hari tadi mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Pri mohon maaf. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kita berdoa. Besok. See you tomorrow.